Kita berada di bulan September yang dicanangkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Tema BKSN adalah Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Selain kegiatan pendalaman Kitab Suci di KBG atau keluarga dan berbagai lomba yang akan kita laksanakan di tahun liturgi B tahun Markus ini, mari selama bulan ini setiap hari kita membaca dan merenungkan seluruh Injil Markus dari bab 1 sampai dengan bab 16. Sebelum membaca Injil Suci Markus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam diri kami. Dialah Roh kebenaran yang Kau utus untuk membimbing kami pada seluruh kebenaran. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri. Dan berkat Dialah kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul bersama untuk mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kitab suci. Dahulu Engkau mengutus Roh Kudus untuk membimbing para penulis kitab suci, untuk menyatakan kehendak-Mu dalam tulisan mereka. Karena itu, kami kini mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci, dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka Injil Markus. Hari ini mari kita baca Injil Suci menurut Markus, bab 9 ayat 30 sampai dengan 90. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu."
Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan tangan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Doa Santo Yusuf. Marilah berdoa. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Perawan Maria,
Kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yusuf, kepada kami perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa, dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.